Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kita di Riau, kita di Jawa, di Jakarta, bidah kafir. Kepada sesama Muslim. Nanti kalau jemaah dibilang bidah kafir, yasinan kafir, maulud bidah. Kaki celana kurang pendek, masuk neraka. Jenggot tidak sama, masuk neraka. Begitu saja cara berpikir. Tidak ada lantas malaikat mau ukur-ukur kaki celana. Maju kamu deh. Siapa namanya? Oh, saya Abdullah. Mari diukur kaki celananya dul. Ini kaki celanamu kurang panjang, ini kurang pendek, masuk neraka. Tidak ada begitu malaikat pakai sentimeter, tidak ada. Di zaman Rasulullah ada saudagar sombong kafir Quraisy, pedagang emas antar lintas Arabian, liga-liga Arab. Dia kalau jalan jubahnya itu sampai ke tanah. Begitu dalam sejarah. Sholat tidak apa-apa, yang penting gulung. Kalau terlalu panjang digulung, karena kalau terlalu panjang ke bawah lewat tumit, dikhawatirkan waktu antum berdiri usai sujud. Apalagi kalau celana bukan asli, yang di pinggiran jalan dibeli. Allahu Akbar, bisa robek ke bawah semua tuh. Di Jakarta ada anak muda yang sholat di Masjid Al-Musawaroh. Saya sholat qobliyah, saya perhatikan terus. Dia kayaknya susah sekali untuk duduk tawaruk. Ya, di antara kedua sujud saya tegur. Begitu dia salam saya tegur, "Dek, ente kalau menghadap Allah sopan dong." "Kenapa bang?" "Kelihatan lubang di pantat sini tadi." Dia gendut, orangnya hitam, celana jeansnya sempit, robek pula di dengkul sini. Saya bilang, antum kalau menghadap Allah yang rapi, pergi ke mihrab di mimbar, minta sarung sama imam, pakai sarung. Bukan ajaran NU yang pakai sarung itu. Ambil sarung, atau kalau lain waktu celananya agak longgar sedikit. Ganti celanamu untuk khusus sholat. Kena najis sedikit sholatmu tidak diterima. Itu yang disebut dengan mukobapa, mugolado, mutawasito. Belajar tentang hal najis. Najis kecil, najis sedang, najis besar. Tidak sah sholat kalau ada najis sedikit saja, nggak sah. Air kencing, cuci betul-betul. Sholat Jumat tancap sampai ke sana, kata Ustaz Arifin Ilham, sampai di sini batasnya. Sholat Jumat kepada rajulun mu'minun, laki-laki muslim, rijalun. Dia berdiri, "Siapa kamu be?" "Saya Ustaz mau ceramah sholat zuhur ini." "Untung saya melihat. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu." Dia protes, "Siapa?" "Untung yang lihat saya. Kalau yang lihat Saiful Jamil bisa berabe, bisa robek lu." Hati-hati. Saudaraku rahimahkumullah yang mulia, berhadir bersama-sama dengan kita pada malam hari dalam tabligh akbar ini dalam peringatan momentum Nuzulul Quran. Musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat Payung Sekaki, Bapak Kapolsek, dan juga Bapak Wali Kota Dumai. Beberapa bulan yang lalu saya mondar-mandir berdakwah di Dumai. Pak Wali Kota ini sudah beberapa kali mengikuti. Kemarin terakhir undangan PGRI yang ada di kota Dumai. Dan malam ini alhamdulillah sampailah doa kita Pak Wali Kota, Allahumma baligna fi syahri Ramadan.
Allah sampaikan umur kita di bulan yang penuh berkah. Alhamdulillahillazi Ramadana syahrus syam bil barakati. Mantan pejabat wali kota Pekanbaru juga berhadir bersama-sama dengan kita, dan juga Bapak Lurah Labu Baru Barat, Bapak Ketua Ormas Payung Sekaki, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan yang saya hormati, saya muliakan Badan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin, dan yang saya cintai, saya banggakan, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh limpahan nikmat dan ridhanya jualah, sehingga Bapak Ibu, saudara-saudaraku masih dalam keadaan sehat dan bernapas. Ini hal yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang saya ingin sampaikan. Tadi kebetulan saya di luar sana mendengar sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Beliau mengatakan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Yahya Walodi nanti akan memberikan kepada kita umat Islam untuk mampu mengamalkannya. Tidak boleh pakai bahasa begitu. Saya juga Islam. Makanya Islam itu jangan hanya jadikan label. Orang Islam belum tentu orang mukmin. Kebetulan kita berada di bulan yang memang menunjukkan, memilah, membedakan antara Muslim dan mukmin. Muslim belum tentu beriman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah membedakan. Ya ayyuhallazina amanu mayyartada minhum an dinihi fasawfa yati lahu yuhibbuhum wa yuhibbun nar. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang muslim, barang siapa di antara kamu ada yang murtad, silakan, kata Allah. Tetapi aku akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbun nahu. Mereka mencintai aku dan aku mencintai mereka. Itulah kami ini. Orang yang diberi jabatan, yang diberi pangkat dan kedudukan dan pangkat itu akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling tinggi dan berharga, ketika manusia itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kami yang dari kafir begini jangan cepat-cepat dipanggil ustaz. Apalagi sekarang ini ada seleksi 200 ustaz
Mari kita belajar Islam, karena kalau hanya beragama Islam itu, saya pun orangnya kritis. Saya mengislamkan banyak ribuan orang di Indonesia ini, dan saya katakan kepada mereka, saya tidak bangga antum beragama Islam. Saya bangga kalau antum ini mengerti ilmu Islam dan mampu insya Allah mengamalkan Islam. Karena Islam itu bukan teori, Islam itu adalah praktik. Mengaku beragama Islam tidak sholat, mengaku beragama Islam tidak puasa, lebih baik sekaligus kafir daripada mengaku Islam tapi tidak mampu menjalankan Islam. Jadi jangan dipisahkan antara saya dengan Bapak Ibu. Tidak sembarang masuk di dalam masjid begini menjadi guru. Ustadz itu adalah guru. Dalam bahasa Arab, ustadz itu adalah penganjur, guru. Cuma kita orang Indonesia ini, kata Nabi, wa ahlul mustaqi bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Lihat orang baru baca satu ayat, langsung dipanggil ustadz. Asal suaranya ustadz itu badannya kekar, suaranya dibikin bencong, ustadz. Assalamualaikum, ustadz itu. Itu yang barangkali yang paling banyak dalam daftar 200 itu, begitu ya. Di Makkah dan Madinah sana orang dipanggil Al-Mukarram wal Muhtaram, ustadz. Mereka bergelar doktor dan profesor. Kita di Indonesia ini asal sudah sebut satu ayat masuk